Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ganjil kali ini berasal dari satu keluarga. Agak tidak biasa karena memiliki kekuatan batin yang unik. Selain bisa berkomunikasi dengan bangsa lelembut, pada kasus-kasus tertentu bisa kesurupan leluhur. Ada pula Adi Jojon, anak sulung almarhum komedian Jojon ini memiliki gangguan gaib dari roh gentayangan yang jahat. Tapi beruntung segera bertemu dengan Abah Beben yang memiliki kemampuan mengeluarkan segala yang negatif dengan berzikir dan membaca surat Al-Quran. Berikut ini aksi Abah Beben saat mengeluarkan aura negatif dari tubuh seseorang yang diyakini dimasuki makhluk gaib tingkat tinggi. Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sakit aneh beraroma supranatural dirasakan oleh Adi Jojon. Anak sulung dari almarhum komedian Jojon ini merasa badannya ada yang tak biasa. Datanglah ia menemui Abah Beben untuk berkonsultasi sakitnya itu. Abah Beben melihat ada aura negatif yang menempel pada tubuh Adi Jojon sehingga harus segera diruqyah agar segala yang negatif keluar dari tubuhnya. Segeralah Adi Jojon dibaringkan dan Abah Beben melantunkan surat Yasin yang membuat tubuh Adi langsung meronta-ronta. Ini Bapak ada aura yang nggak bagus Pak di tubuh Bapak Pak. Ya Pak ya. Minum obat medis sih, medisnya sudah sembuh. Tapi kalau medisnya sih saya lihat di tubuh Bapak sudah tidak ada Pak penyakit medisnya. Cuman ada yang mengganggu di tubuh Bapak. Insya Allah ya Pak, dapat saya membantu untuk menyembuhkannya Pak. Berdoa kepada Allah ya Pak ya. Ya Bapak harus diruqyah Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Litunjira qauman wa anjira qaum ghafilun laqad haqqal bangun qawla lamsirin qaum la yu'minun inna ja'alna fi anaqihim aqlalan fa hiya lil qawli qaum wa ja'alna min bayni aydihim shadda wa min khalfihim shaddan faqsaynahum qaum la yubsirun wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun innama tunziru man ittaba dzikra rahman bil ghaib babashirhu bi maghfirati wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu aqdamahum wa kullu shay'in ahsaynahu bi imamin mubin. Ayo keluar. Entah makhluk halus apa yang memasuki raga Adi Jojon. Yang jelas, menurut Abah Beben, makhluk tersebut sangat bandel hingga membuat Adi Jojon kesakitan dan bertingkah aneh. Yang masukin penyakitnya ini aura negatifnya ini bandel.
Ya, tenang ya. Mesti biasa 3 kali seperti ini ya. Wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'min. Kita lanjut ya. Wa tunzirum man ittaba'a wasya rahman bil ghaib wa basir wa ajin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu bima mubin. Adrif lahum masalan as-sawal qaryati zaqal mursalan arsana ilaihi musnaini faqadabu umma bajasna bisalisin faqalina kullu mursalun. Ya. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa man jala rahmanu min shay'in antum illa taqibun. Qalu rabbuna ya'lamu innakum la mursalun wa ma alaina illal balagul mubin. Qalu inna tanabikum lailan tamuna narjum manakum alasanakum min azabun alim. Qalu tayrukum akum in jukirtum bal antum muslimun. Wa jamin aqsal madinati rajulun yasaqala yaqamit tabi'ul mursalin ittabi'u man la yasarukum majrahum murtadun. Wa mal ya'lamu raji fatrani wa ilaihi turja'un. Insya Allah udah pergi semua. Insya Allah dia nggak datang lagi. Abah Beben berhasil mengeluarkan makhluk aneh yang merasuki Adi Jojon. Abah melihat gangguan itu datang dari roh gentayangan yang sedang duduk dilangkahi oleh Adi Jojon tanpa permisi. Saya sadarkan dulu ya. Bangun Pak Adi, sadar. Pak Adi cuman ngelangkahin Pak Adi mancing di daerah Depok, ngelangkahin aura yang nggak bagus, yang negatif. Saya ngelangkahin apa, Bah? Ngelangkahin, kalau ibaratnya Abang nggak bisa cerita panjang lebar banyak, ngelangkahin aura yang negatif. Begitu ya, aura yang dimaksud roh gentayangan yang lagi duduk dilangkahin sama Adi, begitu ya. Masya Allah. Oh, berarti saya salah langkah ya. Makanya pemirsa, kalau jalan duduk jangan sembarangan. Kita ada permisinya. Tempat itu bukan sembarangan. Nah ini saya kayak contohnya saya ini. Saya ngelangkahin, akhirnya saya nggak ngeliat, salah langkah. Akhirnya saya ketumpangan. Lalu, seperti apa aksi Abah Beben saat mengeluarkan aura negatif dari tubuh seseorang yang diyakini dimasuki makhluk gaib tingkat tinggi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Semula, wanita setengah baya itu ibu rumah tangga biasa, tapi kepekaan batinnya sangat kuat sehingga raganya sering dipinjam para leluhur untuk masuk dan menyampaikan pesan. Pesan yang dibawa leluhur dari alam kelanggengan biasanya petunjuk untuk mengurai sebuah problema yang sedang dihadapi rumah tangga kerabatnya. Dan berikut ini kondisi saat Ibu Wida kesurupan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha alam yarawna illa rahmatan minna wa mata'in wa idza qila lahum taqul ma bayna yadikum wa
Astagfirullahaladzim. Sehat-sehat. Iya. Sembuh. Kedatangan leluhur memang sering dianggap menakutkan juga bagi Ibu Vida. Tapi karena kondisi seperti ini sering terjadi, pada akhirnya diterima karena tidak pernah bisa ditolak. Tapi sejak kapan sesungguhnya Ibu Vida mengalami kesurupan-kesurupan yang membawa pesan untuk saudara-saudaranya? Papa itu nggak sama Penny, Nak. Enggak. Ya, Nak, jangan curiga terus sama si Penny. Jangan begitu, Nak. Papa biar tenang. Lu jangan sama Papa, Nak. Lu sayang sama bini lu sama mama lu tuh. Lu janji gak gitu lagi, Nak. Saya itu kerasukan, sebenarnya sih bukan kerasukan ya. Maksudnya kalau dibilang kerasukan juga sih kayaknya aneh gitu kan. Maksudnya kalau ini kan gampang. Kalau misalnya saya nih itu awalnya sejak ayah saya meninggal, nggak tahu kenapa karena saya dekat ya sama ayah saya. Jadi begitu dia meninggal nggak tahu gimana, misalnya adik saya ada masalah atau kakak saya itu dengan sendirinya nih kadang-kadang saya kalau lagi sendiri gitu kan, nggak tahu kok kepikiran gitu ya, misalnya adik saya lagi ada masalah, nanti saya pasti datang ke rumah adik saya dengan sendirinya, jalan aja kaki dan nggak punya pikiran apa-apa. Maksudnya nggak tahu nih, hati kadang-kadang inget aja ntar datang ke rumah dia tuh, tiba-tiba ntar saya duduk tiba-tiba ngomongin deh, entah apa mau diomongin gitu yang saat ini dia sedang lagi galau lah ya gitu, udah diomongin. Kalau kita udah nyampein ya udah gitu. Kemampuan Ibu Vida menjadi perantara alam keabadian milik para leluhur dengan saudara-saudaranya yang masih hidup tergolong tidak biasa. Biasanya kondisi kesurupan semakin mudah terjadi apabila ia sedang memikirkan salah seorang kerabatnya. Ia menandai situasi seperti ini terjadi jika ada kerabatnya sedang menghadapi sebuah persoalan. Kan saya selalu nyebutin. Iya, saya selalu nyebutin. Misalnya kayak tadi kan, lihat sendiri gitu kan. Misalnya saya mau ngomong dengan anaknya gitu, misalnya kayak tadi Pia, itu ya ayah sama ibunya Pia yang dateng gitu. Atau nenek saya, dia selalu nyebutin. Dia ngomong dulu apa yang dia tahu nih kan gitu, maksudnya anak cucunya gimana gitu. Nanti pasti ngomong. Dan kalau nggak saya ngomong juga mereka udah tahu ini bahasanya Umi misalnya gitu, atau bahasanya Aki, atau bahasanya si Papa, atau bibi saya, atau om saya. Nggak tahu, kadang-kadang itu saya nih ya lagi sendiri, tahu nggak, tiba-tiba saya kepikiran sepupu saya nih, kalau yang kan ada yang udah yatim piatu kan, tiba-tiba saya kepikiran mau main, niatnya mau main, sampai di rumah dia ya saya nangis ya, mamahnya yang dateng ya mungkin kangen apa gimana ya nggak tahu gitu. Kalau adik saya ini sayangnya dia lagi nggak bisa kan, lagi berhalangan jadi nggak bisa. Kalau adik saya beda, kalau dia mah datang ya begitu, nanti kalau ini harus susah dikeluarinya. Kalau saya enggak, saya cuma datang ngomong, sudah saya sampaikan, sudah. Banyak berhubungan dengan dunia supranatural. Apa saja pengalaman mistik Abah Beben selama ini? Benarkah pernah ingin dijadikan tumbal tokoh sakti? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Perjalanan Abah Beben Ibrahim menangani kasus-kasus mistik seperti yang dialami Ibu Wida dan Adi Jojon sudah sangat panjang. Berbagai peristiwa maut bahkan pernah menimpa dalam menghadapi pergulatan batin di dunia supranatural. Tapi kunci yang selalu ia pegangi adalah berserah diri pada Yang Maha Kuasa, termasuk saat suatu ketika dirinya akan dijadikan tumbal. Ada yang salah satunya mau dibuat tumbal. Begitu mau dibuat tumbal tapi diurusin. Itu kita di Sukabumi ya. Diurusin tapi mau dibuat tumbal. Sakit sudah nggak sembuh gitu ya. Mau dibuat tumbal, kita bacakan tawasulan sehingga si sakit sendiri cerita bahwa saya mau dibuat tumbal. Si sakitnya sendiri yang cerita bahwa dia langsung bilang bahwa saya ini suruhan, saya ini khodam, yang khodam suruh mengambil dan membawa orang yang bernama yang sakit ini. Bertaruh nyawa bagi Abah Beben bukan kali itu saja terjadi, tapi baginya tidak ada yang perlu ditakutkan karena yang dilakukan adalah sesuatu yang baik demi kesembuhan seseorang. Saat itu ia memang sempat diingatkan agar tidak berurusan dengan orang yang sedang ditangani kesembuhannya, sebab nyawa bisa menjadi taruhannya. Dia ada dendam kusumat dari kakeknya gitu ya. Kakeknya ada dendam kusumat gitu, kakek sama kakeknya mau dihabisin 7 turunan. Pertama kakeknya meninggal, 2 meninggal, nah ketiganya itu saya sakit terus, saya mau diambil juga seperti itu ya. Sebelum saya ngobatin ada pesan dari teman saya bahwa kalau ngobatin orang itu katanya nyawanya bisa melayang. Saya bilang saya nggak takut. Kekuatan doa, zikir, hingga bacaan Al-Quran adalah segalanya. Hal itu sudah diterapkan Abah Beben Ibrahim selama berpuluh tahun menjalani profesi yang berurusan dengan makhluk gaib. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bulan suci ini segala yang dilakukan menjadi amal kebaikan dan ladang pahala. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.